مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ba'du. Para santri yang dimuliakan Allah, pelajaran sirah Nabawi hari ini adalah melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu sebelum kenabian bagian 2. Pada bagian yang kedua, kita akan membahas tentang peristiwa Perang Gajah, kemudian kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa peristiwa yang terjadi pada saat Rasulullah lahir, dan kemudian masa pertumbuhan Rasulullah SAW dari anak hingga dewasa. Poin penting Perang Gajah yang pertama adalah Raja Braha al-Ashram, penguasa Yaman, membangun gereja Al-Qulayus untuk menyaingi Ka'bah. Kemudian yang kedua, Abdul Muthalib sebagai pemimpin Makkah akan berdialog dengan Raja Braha yang menjelaskan tentang bangunan Ka'bah milik Allah. Poin berikutnya dari peristiwa Perang Gajah adalah perlindungan Allah atas Ka'bah, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung ababil yang termaktub dalam surat Al-Fil. Dan yang terakhir tentang hikmah. Ada isyarat dari Allah akan adanya peristiwa besar, yaitu sebagai tahun. Ada seorang raja bernama Braha al-Ashram. Dia adalah penguasa wilayah Yaman. Dia membangun gereja yang bernama Al-Qulayus di kota San'a. Gereja ini dibangun untuk menyaingi Mekah dengan harapan orang-orang bangsa Arab berganti melakukan haji ke gereja Al-Qulayus. Raja Braha berharap gereja di kerajaannya menjadi pusat keagamaan mengalahkan Ka'bah. Akan tetapi orang-orang Arab mengetahui maksud Braha, sehingga salah satu dari suku Kinani mendatangi Yaman dan merusak bangunan gereja, dan diketahui oleh Raja Braha sehingga membuat Raja Braha marah. Ketika mengetahui kejadian itu, Abraha marah dan bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka kemudian berangkat menuju ke Mekah dengan menggunakan pasukan bergajah. Orang-orang Arab berusaha untuk menghalang-halangi mereka, tetapi mereka sadar bahwa pasukan Abraha sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan. Pemimpin Quraisy yang bernama Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, mendekati pasukan bergajah dan meminta izin untuk bertemu dengan Abraha. Kemudian Abraha turun dan mendekati Abdul Muthalib, dan terjadilah dialog antara Abdul Muthalib dan Abraha. Raja Abraha mendekati Abdul Muthalib dan menanyakan apa keperluannya. Abdul Muthalib kemudian menjawab, "Saya mohon agar Tuan mengembalikan 200 unta milik saya yang telah Tuan ambil." Tetapi Raja Abraha tertawa dan meremehkannya. Kemudian Raja Abraha berkata, "Anda ini aneh. Anda datang menemuiku hanya untuk mengambil 200 unta Anda dan sama sekali tidak berbicara tentang Ka'bah, sementara aku datang ke kota Makkah ini untuk menghancurkan Ka'bah yang merupakan tempat peribadatan kalian dan nenek moyang kalian." Kemudian Abdul Muthalib menjawab, "Saya ini pemilik unta-unta tersebut, sedangkan Ka'bah ini ada pemiliknya yang pasti akan menghalangi maksud Anda." Maka dengan sombong Abraha berkata, "Tidak ada yang bisa menghalangiku." Abdul Muthalib kemudian berkata lagi, "Itu urusan Anda." Orang-orang Quraisy kemudian berlari. Ketika tentara bergajah itu kemudian berdatangan ke Mekah, belum sampai ke kota Mekah, tiba-tiba datanglah berduyun-duyun burung-burung ababil yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukan gajah. Dengan seketika pasukan itu luluh lantah. Pasukan gajah kemudian luluh lantah oleh batu-batu yang dilemparkan oleh burung ababil, hingga kemudian mereka tewas semua, termasuk pemimpin mereka Raja Braha melarikan diri karena terkena lemparan batu panas. Bahkan cerita mereka termaktub dalam surat Al-Fil. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian pada sesi berikutnya adalah tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali judul ini atau mengawali sesi ini, kita akan bercerita tentang kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah salah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati oleh bangsa Quraisy. Di masa hidupnya Abdul Muthalib tidak memiliki anak sampai waktu yang sangat lama, hingga kemudian dia bernazar kalau seandainya memiliki 10 anak laki-laki, maka salah satunya akan dikurbankan. Dan singkat waktu ternyata Abdul Muthalib kemudian memiliki anak laki-laki berjumlah 10 dan kemudian anak perempuannya berjumlah 6. Karena kemudian Abdul Muthalib telah bernazar hingga kemudian dia harus mengorbankan salah satu anaknya, dan singkat cerita diundilah salah satu anaknya untuk dijadikan kurban, dan ternyata undiannya jatuh kepada Abdullah. Abdullah adalah anak bungsu dari Abdul Muthalib, anak laki-laki terakhir dari Abdul Muthalib, yang kemudian ternyata dialah yang terpilih untuk dikurbankan. Tapi kemudian singkat cerita Abdullah tidak dikurbankan dan diganti dengan 100 ekor unta. Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta untuk menggantikan Abdullah. Hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana ibnu Zabihain." Sesungguhnya aku adalah anak dua orang yang disembelih. Yang pertama adalah Abdullah ayahnya, dan yang kedua adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Abdullah anaknya Abdul Muthalib beranjak dewasa, ayah dari Rasulullah SAW. Kemudian di masa mudanya Abdullah dinikahkan dengan Aminah oleh Abdul Muthalib, dan dari pernikahan itu singkat cerita mengandunglah seorang anak, bakal anak yang nanti dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa kandungannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merepotkan ibunya, ibundanya Aminah betul-betul tidak susah, tidak mengalami kesusahan ketika mengandung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada umurnya 6 bulan, ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kandungan umur 6 bulan, Abdullah meninggal. Ayahnya meninggal ketika Abdullah sedang berada di Madinah. Dan kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kandungan berumur 8 atau menjelang kelahirannya, Aminah ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi keluar cahaya dari rahimnya hingga cahaya itu menerangi sampai ke negeri Basrah atau kota Irak. Itu adalah salah satu kejadian-kejadian sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, sebagaimana dalam hadisnya Abu Qatadah, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu aw unzila alayya fihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari itu adalah hari aku dilahirkan dan diturunkannya kitab kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dan juga hadis-hadis yang lain Kemudian juga tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini menurut Ibnu Ishaq, sirahnya Ibnu Ishaq, tahun Gajah yang tadi sudah saya sampaikan, dan ini kira-kira bulan April 571 Masehi. Tahun Gajah ini bertepatan dengan 570-an Masehi. Kemudian Siti Aminah melahirkan dibantu oleh wanita-wanita Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Setelah beliau lahir, dikirimkan utusan kepada Abdul Muthalib yang kemudian membawa beliau ke Ka'bah seraya bersyukur dan berdoa kepada Allah. Ketika Rasulullah lahir, Abdul Muthalib membawanya ke Ka'bah. Sebagai kebiasaan bangsa Arab, membawa anaknya ke Ka'bah untuk mendapatkan keberkahan dari
Ka'bah tersebut. Dan dipilihlah nama Muhammad oleh Abdul Muttalib. Abu Lahab paman Rasulullah pun merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah dan bahkan kemudian memerdekakan Suwaibah budaknya. Kemudian Rasulullah SAW dikhitan sendiri oleh kakeknya dan diakikahi pada hari ke-7. Kemudian beberapa peristiwa besar yang terjadi ketika Rasulullah SAW lahir. Yang pertama adalah ada orang Yahudi yang melihat bintang Ahmad namanya. Bintang ini menurut mereka diyakini sebagai tanda lahirnya seorang nabi. Orang-orang Yahudi meyakini, mereka sebenarnya sudah paham, sudah tahu bahwasanya akan lahir seorang nabi. Sebagaimana kemudian itulah yang menjadi alasan kenapa orang-orang Yahudi banyak yang berdatangan ke Madinah, karena diantaranya mengharapkan keturunan Nabi yang terakhir itu berasal dari keturunan Yahudi. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala, Muhammad dilahirkan bukan dari keturunan Yahudi tetapi dari kalangan Quraisy. Kemudian juga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir, terjadi keruntuhan. Ada 14 atau ada 10 balkon istana Kisra. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 14. 10 balkon istana Kisra itu runtuh. Yang ini kemudian menjadi beberapa ulama kemudian mengatakan, beberapa sejarah mengatakan bahwasanya umurnya dengan runtuhnya 14 ini kemudian ditandai sebagai bahwasanya umurnya istana atau kerajaan Kisra ini hanya tinggal 14 keturunan lagi. Kemudian api yang disembah orang-orang Majusi padam. Kemudian juga beberapa ada yang mengatakan sungai Sawa yang dijadikan sebagai tempat khurafat, mistik, tempat syirik, tiba-tiba kemudian kering. Dan beberapa peristiwa-peristiwa lain yang terjadi ketika Rasulullah SAW, dan itu menandakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang luar biasa, manusia pilihan. Tetapi dengan kejadian-kejadian ini tidak menjadi sesuatu yang mengurangi nilai atau sesuatu yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW tidak mulia. Tetapi Rasulullah SAW walaupun tanpa kejadian itu tetap Rasul adalah manusia pilihan, manusia yang mulia, yang Allah pilih sebagai nabi terakhir, nabi utusan Allah di akhir zaman yang tidak ada nabi setelahnya. Demikian sesi kedua, yaitu tentang kelahiran Rasulullah SAW. Maka ketika kita kemudian berbicara tentang nasab Rasulullah SAW, maka ada beberapa ikhtilaf tentang nasab Rasulullah SAW. Tetapi yang diyakini nasabnya Rasulullah SAW itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah bapak para anbiya, Nabi Ismail, kemudian seterusnya ternyata nasabnya sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Maka dari Ustadz bacakan nasab Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Niza bin Mudwar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian Aminah binti Wahab. Kemudian itulah beberapa yang bisa saya sampaikan tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah tentang pertumbuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa anak-anak hingga masa remaja, bahkan kemudian ketika Rasulullah SAW menikah dan
di masa Rasulullah SAW ikut andil dalam masyarakat kota Mekah, membangun kota Mekah. Termasuk nanti ada peristiwa Hilful Fudul, kemudian ada peletakan batu Hajar Aswad, dan seterusnya. Insya Allah nanti akan Ustaz sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله
أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار
نبي